Reng, ada yang mau disampaikan hari ini? Enggak, Pak. Malah justru saya yang mau nanya ini, Pak. Oh, nanya apa? Pertanyaannya apa? Jadi eh, gimana supaya hubungan Hubungan apa? hubungan Suami istri. suami Suami istri istri biar langgeng. biar langgeng. Oke. Lebih detailnya tuh gimana? Oke. Lebih detailnya tuh gimana? Oke. Ya. Jadi begini, Reng atau alias Mustafa. Untuk kelanggengan rumah tangga. Tapi kamu belum keluarga ya? Tapi nggak apa-apa, bekal. Ya, Jadi, bekal. Ini masih Bekal. menjadi bayang-bayang. Iya, bayang. Jadi gini, maju sini biar kelihatan di pemirsa. Mungkin salah satu penonton ini mungkin ada yang cewek kan. Mungkin ini kayaknya bagus pertanyaannya calon imam. Mungkin aja kan? Imam Mungkin Mahdi. aja. Ya. Jadi rumah tangga itu mempertemukan dua karakter yang berbeda. Itu masalahnya. Makanya ada di situ nasihat-nasihat dalam rumah tangga itu ada. Untuk sebagai calon suami apa nasihatnya, bekalnya, calon istri juga ada bekalnya. Bayangkan dua karakter yang berbeda, yang satu itu menggunakan akal, yang satu menggunakan perasaan, yang satu itu keras, egois, yang satu itu sensitif, kemudian suka baper, kan itu kan. Nah, jadi dua sifat ini berbeda. Contoh tak buka rahasianya dulu ya. Kalau perempuan itu rahasianya begini, dia butuh perhatian, butuh perlindungan. Jadi dia butuh perlindungan, dia butuh perhatian, butuh perlindungan, butuh pengayoman, gitu kan. Nah, jadi kalau ada laki-laki yang sosok, jadi jangan heran, ada laki-lakinya biasa saja, istrinya cantik, berarti dia memenuhi. Jadi perempuan itu yang diinginkannya adalah dia cinta, ya, kemenuhan cinta, memenuhi. Apabila perempuan itu cinta, itu luar biasa. Nah, jadi dia butuh perhatian, butuh pengayoman, selain itu kebutuhan, butuh kasih sayang gitu kan. Itu adalah sifatnya perempuan. Sementara laki-laki itu adalah sifatnya itu adalah egois. Ya, egois, kasar gitu kan. Dan sok jago kan itu kan, tidak mau direndahkan gitu kan, merasa kuat gitu lah. Bayangkan, dua karakter ini dipertemukan itu kan sangat berbeda. Tetapi ini mempertemukannya adalah dengan ilmu. Nah, jadi supaya rumah tangga langgeng itu adalah sama dengan membangun rumah. Membangun rumah itu bagaimana rumah ini kokoh kuat. Ayo, bagaimana rumah itu kuat? Pertama dibangun, apa yang dulu yang diperhatikan? Mungkin Pondasi. Iya, Pondasi. pondasi. Nah, ketika pondasinya itu mungkin di tanahnya yang lumpur, tidak dikasih pondasi cakar ayam yang kuat gitu kan, nanti kan goyang bahkan roboh gitu kan, nggak kuat gitu loh. Rumah tangga begitu. Jadi kalau misalnya kalau suami istri itu sering saya tanyakan, apa tujuan kawin? Kalau tujuannya itu dunia, contoh ya, saya mengawini dia karena istri saya cantik. Oke, cantik gitu kan, cantik. Tapi apakah cantik sampai kakek nenek? Kan enggak. Ketika sudah enggak cantik, pasti dia akan berpaling. Oh, body istri saya seksi. Ketika enggak seksi, dia berpaling. Oh, istri saya keturunan orang kaya misalnya gitu kan. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia bayangkan, maka kecewa kan itu kan. Kecewa jadinya gitu. Tapi, nah ini harus diluruskan lagi. Suami istri itu apabila dia menjalin untuk mereka berjanji untuk menjalin rumah tangga itu karena Allah. Kenapa kamu kawin? Saya melengkapi agama saya karena ini ada perintah Allah, dan saya menemukan dan saya cari orang-orang perempuan yang kira-kira yang mau yang satu tujuan dengan saya, yaitu beribadah. Nikahnya adalah ibadah kan itu kan, niatnya kita ibadah agar kita dapat pahala dan mudah-mudahan kita sama-sama menuju surganya juga. Kalau udah tujuannya karena Allah, maka hal-hal yang sepele itu akan lewat begitu saja. Karena apa? Rumah tangga itu kan seperti naik perahu. Nanti ketika makin ke tengah nanti itu ombak, angin itu makin kencang. Tapi kalau sudah kuat pondasi tadi itu, rumah tadi itu, maka kelapa kenapa kuat? Karena pondasi bawah akarnya udah kuat gitu loh. Gedung-gedung pencakar langit itu kenapa kuat? Karena pondasinya udah kuat. Jadi
rumah tangga apabila pondasinya itu niatnya harus diluruskan dulu, diluruskan betul-betul karena Allah. Nah, jadi ketika dia karena Allah, karena niat ibadah gitu kan, maka Allah pertemukanlah dia dengan wanita yang solehah. Ya mana tahu salah satu penonton ini ada yang solehah, yang siap mungkin jodoh, kita kan tidak tahu gitu kan. Nah, jadi ini adalah untuk kita semua, teruntuk saya. Bukan berarti nanti di perjalanan rumah tangga itu ada gonjang-ganjing, itu pasti ada, itu pasti ada. Itu adalah menguji. Jadi sekokoh mana, sama dengan kapal itu dibikin sama arsiteknya itu nanti dia diuji. Kalau kapal ini kuat gitu kan, yang disanjung kan, ini arsiteknya kapal ini luar biasa kan gitu kan, kan luar biasa hebat ini kan. Kita ambruk kan ditanya orang, berarti ini gimana nih tukang bikin kapal gimana kan gitu kan. Jadi rumah tangga itu teruji dia ketika di rumah tangga nanti ada gonjang-ganjing sana sini, angin terpas sana fitnah sini, kuat sampai hanya mungkin bertemukan Allah, berpisahkan Allah, betul bagus sampai nanti menuju surganya Allah kan gitu kan. Jadi tidak ada apa lain, tidak bisa disatukan itu rumah tangga itu, bukan disatukan karena harta, tidak akan bisa, tidak disatukan dengan jabatan, tidak akan bisa. Kenapa? Mengharap sesuatu kepada manusia itu siap-siaplah dikecewakan. Makanya siap mental gitu loh. Tapi aneh, coba lihat setan itu kan mereka itu selalu pingin memisahkan rumah tangga. Kenapa mereka pacaran sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 5 tahun sampai 5 tahun pacaran. Begitu nikah 1 bulan sudah masalah, sudah buyar. Nah itu apa? Itu tadi niat dari awal pasti ada yang salah. Berarti pondasi. Kembali kita lagi. Kenapa bisa begitu gitu kan? Berarti pondasinya berarti bermasalah. Pondasi yang kuat itu di dalam rumah tangga adalah dikuatkan pondasi agamanya. Laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Laki-laki yang buruk akan mendapatkan wanita yang buruk. Tidak akan bisa bersatu. Salah satunya baik, salah satunya buruk, itu tidak akan bisa bersatu. Pasti bubar. Makanya ketika kita sudah menemukan itu, berdoa kita kepada Allah gitu kan, agar dipertemukan kita yang mencari wanita yang siap susah, mencari wanita yang diajak menangis, itu langka. Tapi kalau kamu nggak cari wanita diajak bersenang-senang, ya ketawa ketiwi, shopping sana shopping sini, nge-mall sana nge-mall sini, belanja, banyak yang mau. Tapi carilah wanita yang siap sama-sama diajak menangis. Ya, ajak menangis artinya ajak menderita gitu kan. Makanya sebelum kita mencari hal seperti itu, kita harus kembalikan kepada diri kita, harus kita jauh lebih baik gitu kan. Maka Allah pertemukan dengan baik, maka dikuatkan awal niat kita, pondasi kita tentang agama, maka akan insya Allah akan aman. Kecuali salah satunya tidak tahu gitu kan, dua-duanya harus paham. Makanya ada konsultasi pranikah gitu kan. Iya. Jelas selama di sini selama ini mungkin cukup ya. Nah, jadi ini Pak, sebenarnya kalau saya membimbing untuk orang pranikah itu biasanya mau 1 jam. Saya sampaikan gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada, kalau saya punya bukunya, ya saya kasihkan buku panduan bagaimana menghadapi rumah tangga. Karena problem rumah tangga itu ketika dia siap rumah tangga, maka dia siap sebenarnya menderita. Siap dia untuk menderita. Kenapa? Dia akan diuji gitu loh. Nggak ada itu langgeng-langgeng saja, tidak ada. Ya, fitnah sana fitnah sini. Coba lihat, orang yang perceraian itu bukan hanya karena kemiskinan saja. Justru orang kaya, orang terkenal bubar juga padahal kaya kan. Ini kaya gitu kan. Nah, berarti yang tolak ukurnya kan bukan kekayaan. Bukan kekayaan, bukan kecantikan, bukan kemewahan, bukan itu semuanya. Justru kalau nenek kita dulu itu, mereka itu hidupnya sederhana, justru sampai kakek nenek mereka langgeng kan. Kenapa? Karena itu tadi, pondasi waktu mereka menikah, pondasinya udah benar. Ini enggak pacaran selama-lamanya. Nah, pacaran loh.
Pacaran bertahun-tahun ngapain? Nah, itu. Ngapain? Apa yang dikerjakan? Apa dikerjakan? Pacaran lah. Makanya bentuk cintanya, bukti cintanya ya, ingat ya akhwat ya, yang perempuan kalau yang nonton ini ingat, bentuk cintanya laki-laki itu kepada perempuan, dia berani menghalalkan dirimu. Itu bukan nyatakan cintamu, dia merusak kamu. Merusak perempuan itu bukan cinta. Kalau bukti cintanya itu dia berani menghalalkan kamu dan dia segera minta ke orang tuamu. Itu berarti laki-laki itu betul sayang kepada kamu. Kalau kamu diajak pacaran terus, senang terus, itu bukan. Nanti setelah dapat apa yang diinginkannya, kamu akan ditinggalkannya. Itu udah jelas. Makanya orang memancing itu semakin susah dia memancing, mencari ikan yang besar, dia rela berkorban untuk beli umpan. Rela ngumpan. Tapi setelah ikannya dapat, coba lihat apa? Nggak ada lagi, sudah siap digoreng gitu kan, karena barangnya sudah dapat. Nah, makanya wanita apabila telah kena bujuk rayunya, sudah, yang ada hanya penyesalan, kan kasihan. Dan di sini yang korban tetap wanita. Nah, maka percayalah, jodoh itu ada. Oke, mudah-mudahan saya berdoa kamu dapat jodoh yang soleha, yang mempunyai landasan agama. Nggak apa-apa, pertemukan sama saya, nanti konsultasi pranikah sama saya, nanti dia siap nggak ini ya itu. Nah, nanti ada kamu punya anak nanti kan. Nah, masa perjuangan itu memang sulit. Oke, itu dulu ya. Demikian. Ini untuk diri saya sebenarnya, juga Mas Mustafa alias Franky ya, dan untuk kita semuanya saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.